Pseudomonas aeruginosa ini juga seringkali menyebabkan infeksi nosokomial, ya. Dan Pseudomonas ini sering menjadi masalah juga di rumah sakit, ya. Jadi infeksi nosokomial ditularkan ke pasien-pasien. Nah, sebetulnya kalau kita lihat Pseudomonas aeruginosa ini termasuk di dalam grup Pseudomonas group ini. Kalau kita lihat ya, Pseudomonas group itu banyak berdasarkan apa sequencingnya rDNA, DNA homologinya itu banyak macam. Tapi seharusnya Pseudomonas group ini adalah eh, apa ya? Maksudnya itu eh, flora lingkungan. Jadi bakteri yang hidup di lingkungan tidak mengganggu manusia harusnya ya di lingkungan. Nah, ini kita lihat medically important dari Pseudomonas group ya. Pseudomonas aeruginosa termasuk di yang di atas ini, fluorescent group karena dia memproduksi pigmen ya. Yang lain-lain ada yang di kelas-kelas yang lain tuh. Tapi saya ini bawakan khusus Pseudomonas aeruginosa. Nah, dia ini kayak gram negatif yang lain ya. Gram negatif yang lain, basil gram negatif, motil karena polar flagellum, oksidase katalase positif ya. Oksidase katalase positif dia tumbuh biasa di media-media umum yang kita pakai dan non fermenter mirip-mirip dengan Acinetobacter tadi ya. Nah, ini kumannya kalau dicat ini gram negatif Vatang. Nah, yang penting kamu tahu itu dia ini memproduksi pigmen. Jadi kalau misalnya di apa namanya media itu kelihatan media itu warnanya bisa berubah. Nah, kita mesti curiga kalau itu adalah Pseudomonas aeruginosa dan baunya khas seperti bau anggur katanya. Tapi kita mesti hati-hati karena ini sangat infeksius ya. Nah, jadi dia memproduksi pigmen ini. Pigmennya itu eh, bluish itu yang piocyanin, greenish itu yang pioverdin. Yang ini jarang sih ada strain-strain tertentu yang piorubin dan piomelanin ini. Nah ini kalau misalnya di textbook ya, tapi nanti kamu lihat sendiri sih barangnya di praktikum ya. Sebelum praktikum diingat dulu bahwa Pseudomonas aeruginosa itu memproduksi pigmen ya, piocyanin, pioverdin. Nah, Pseudomonas ini seperti Acinetobacter, pinter sekali. Dia seringkali membuat banyak tipe koloni yang berbeda-beda, ya. Tipe koloni yang berbeda-beda. Nah, kalau tipenya berbeda, uji biokimianya kadang-kadang juga berbeda dan antibiotik sensitivitasnya berbeda. Jadi, Pseudomonas ini termasuk kuman yang menyulitkan para klinisi, ya. Dia tumbuh baik di 42 derajat Celcius. Itu yang membedakan dengan Pseudomonas yang lain. Ya, ini ya kelihatan. Pseudomonas aeruginosa ini dia dia koloninya aneh-aneh. Nah, ini koloninya macam-macam. Jadi dia bisa merubah warna media nih di sekitar koloni, ya. Nah, ini kelihatan merubah warna media di sekitar koloni. Nah, ini antigenik strukturnya. Nah, kamu harus ingat bahwa kalau suatu bakteri itu paling makin banyak dia memproduksi enzim dan toksin, berarti dia makin virulen. Ya, banyak sekali enzim dan toksin yang diproduksi Pseudomonas aeruginosa. Nah, jadi Pseudomonas aeruginosa ini harus diingat dia bukan merupakan bagian dari flora normal tubuh manusia, sama sekali tidak ada. Ya, nah dia ini biasanya menginfeksi daerah-daerah yang eh, devoid of normal defense. Jadi misalnya ada luka, luka bakar ya. Kalau ada pemasangan kateter yang lama, pasien-pasien dengan kemoterapi atau imbalance flora normal ini harus diingat ya. Imbalance flora normal ini ternyata punya peran penting pada invasi Pseudomonas. Kalau ada orang-orang tertentu yang dia itu mendapatkan antibiotik jangka panjang ya, flora normalnya juga akan terdampak, juga ikut mati. Jadi terjadi imbalance flora normal, ya. Nah,
imbalance flow normal ini bisa menyebabkan ini ngambil kesempatan, Pseudomonasnya ngambil kesempatan dia menginfeksi orang itu. Nah, jadi kita lihat Pseudomonas ini hebatnya dia bisa hidup di air ya yang sedikit apa ya nutrisinya itu ya, misalnya di tap water itu dia ada. Makanya di rumah sakit tuh kebersihan kamar mandi pasien itu harus diperhatikan ya. Nah, malah Pseudomonas aeruginosa dan Burkholderia cepacia ini tuh bisa tetap hidup di desinfektan. Kalau desinfektan yang kita pakai itu konsentrasinya tidak benar, itu bisa tetap hidup di situ. Di sabun, antiseptik, deterjen, itu dia bisa tetap hidup. Pseudomonas ini hebat sekali. Nah, clinical finding-nya, kalau kamu lihat, dia itu bisa menyebabkan macam-macam infeksi, ya. Mulai dari wound infection, kalau ada burn, ya, jadi ada luka bakar dan seterusnya, ya. Nah, kalau di kulit itu kadang-kadang yang ini ada gambarnya ini, ya. Nah, ini ya. Dia menyebabkan hemorrhagic necrosis of skin. Jadi yang namanya eczema gangrenosum. Jadi erythema without pus. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi ini kalau tidak diobati dengan baik, dia akan invasif masuk ke darah, menyebabkan pasiennya itu sepsis. Ya, karena Pseudomonas aeruginosa ini sangat infeksius. Nah, ini kalau luka ya, kita lihat selulitisnya bisa warnanya warna-warni gini tuh. Kalau warna-warni gini tuh kita harus curiga infeksinya karena Pseudomonas aeruginosa yang berpigmen. Nah, jadi kita lihat eh, ciri khas dari Pseudomonas aeruginosa ini dia memproduksi pigmen. Ya, kalau deteksi yang lain itu mirip-mirip kuman gram negatif yang lain. Pengobatannya kita harus ingat bahwa ini Pseudomonas ini sering multi drug resistant. Jadi dia itu menyebabkan eh, menimbulkan dia memproduksi enzim-enzim yang apa, menghambat kerja antibiotik ya, termasuk dia membuat porin channel mutation, efflux pump dan sebagainya itu. Jadi dia tuh kalau menterapi pasien yang terinfeksi Pseudomonas aeruginosa, kita harus pakai combination drug therapy. Kontrolnya, nah ini karena nosocomial patogen dan Pseudomonas ini mirip-mirip dengan Acinetobacter. Senang dengan daerah yang lembab. Jadi hati-hati pada water bath, shower, bathtub, dan sebagainya. Senang tempat-tempat yang lembab. Oke, saya tutup kuliah saya 1 jam persis ya. Siapa yang belum absen tadi? Saya absen kan? Mohon maaf dokter, saya